Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Duduk, duduk, duduk. Boleh duduk. Mau duduk di sini apa mau di sini? Di situ? Di sini. Oh, udah, di sini bisa. Oke. Mana ya? Aman. Habis dari mana? Dari situ Bu, taman tadi. Oh, dari taman. Oke, baik. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Sama saya Muhammad Tanur Firudin, bisa dipanggil Hanan. Oh, dipanggil Hanan ya. Jadi nanti mungkin Ibu panggil nama langsung aja ya, Mas. Ya Bu. Hanan. Sebelumnya kamu udah kenal saya? Belum? Belum. Jadi karena belum kenal, Ibu sedikit menjelaskan ya nama Ibu siapa. Ya boleh. Jadi nama Ibu Resti Dwi Amanda. Kamu boleh panggil Bu Resti atau Bu Manda juga boleh. Ibu merupakan guru BK di sekolah. Hmm. Ada yang mau ditanyain dulu? Saya baru lihat Ibu. Iya, karena mungkin saya guru baru di sini ya, jadi baru kelihatan aja. Sebelumnya Ibu pengen ngucapin terima kasih banyak karena kamu sudah datang ke ruang konseling hari ini, sehingga nantinya kita bisa melakukan proses konseling bareng-bareng. Sebelumnya kamu udah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu. Belum, jadi pertama kali ya? Ya Bu. Oke, karena pertama kali mungkin Ibu juga sedikit menjelaskan terkait konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah di mana proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Di sini Ibu sebagai konselor dan kamu Hanan sebagai klien. Nah, konseling konseling ini tujuannya itu untuk menemukan solusi atas permasalahan kamu yang nantinya juga solusi tersebut kamu yang pilih gitu. Jadi bukan saya ya, saya cuma membantu menemani kamu, membersamai kamu sampai kamu menemukan solusi yang terbaik menurut kamu seperti itu. Jadi di sini nggak ada paksaan, nggak ada intervensi dari saya untuk memaksa kamu apapun yang kamu pilih nanti itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Oke Bu. Oke. Nah, kamu juga nggak usah khawatir kalau nanti dalam proses konseling ini pembahasan yang kita bahas itu akan disebarluaskan ke pihak lain karena saya memegang asas kerahasiaan yang dimana nanti pastinya saya menjaga dengan sepenuh hati saya terkait apapun yang kita bahas hari ini. Lalu juga saya minta untuk ada kesukarelaan ya dari kamu dalam menyampaikan apa yang benar-benar kamu rasakan, nggak ada paksaan dari manapun, kamu terbuka, merespon gitu. Pokoknya hal-hal yang memang kamu kira kamu perlu bahas ya kita bahas hari ini kayak gitu ya. Jadi ibu juga nekanin sekali lagi keaktifan dari kamu merespon itu sangat diperlukan supaya nanti kita tuh lebih mudah gitu untuk mengkomunikasikan, kita mendiskusikan permasalahan kamu itu nanti harus gimana sih seperti itu. Ada yang mau tanya dulu? Udah cukup. Udah cukup. Oke. Nah, di sini juga nantinya kita akan bareng-bareng mencari solusi sampai kamu benar-benar paham. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau misalkan nanti solusi ataupun solusi dari permasalahan yang kamu rasakan ini nggak sesuai, karena nanti juga itu pastinya akan berkaitan sama tanggung jawab atau pilihan kamu sendiri, kayak gitu ya. Ya Bu. Oke. Ini dulu dari apa sih yang membawa kamu datang ke sini? Kira-kira bagaimana sih perasaan kamu yang memang pengen kamu diskusikan bareng-bareng di sini? Boleh? Boleh Bu. Boleh dimulai. Jadi saya tuh ngerasa sedih Bu akhir-akhir ini Bu. Karena saya ngerasa kesusahan Bu. Saya kan kuliah itu jurusan DKV itu sebetulnya bukan karena pilihan saya Bu, karena orang tua yang nyuruh waktu pas lulus SMA Sekarang Hanan udah semester berapa? semester 3 Bu. Semester 3. Jadi memang udah melewati 1 tahun lebih ya Ya Bu, di kampus ini. Selama 1 tahun belakang, kira-kira apa yang kamu rasa? kesusahan Bu. Kesusahan. Kesusahan yang seperti apa? Saya nggak bisa gambar Bu, sedangkan Hmm. DKV hari-hari gambar Bu. Waktu itu saya juga pernah diketawain sama teman-teman saya Bu, gara-gara disuruh gambar tiang listrik malah katanya kayak ayam. Oke, pasti ada hal-hal yang memang kamu khawatir ya, Iya sampai Bu. kamu juga merasa tertekan Iya, dan menjalani selama 3 semester ini pasti berat ya untuk kamu. parah Bu. Kamu tadi bilang kalau masuk ke jurusan DKV ini bukan berdasarkan kemauan kamu. Kamu dari awal itu pengennya masuk ke jurusan apa nanti? Sejarah Bu, Sejarah. Oke. Kenapa kamu memilih maunya sejarah di awal? karena saya suka nontonin Nadia Bu. Nadia ngebahas sejarah seru banget Bu. Oke. Atau kamu pernah punya pengalaman memang suka membaca buku karena jadi pengen sejarah itu gimana? Atau ada hal lain? Karena saya suka nonton film aja sih Bu. Oke. Kamu Banyak film sejarah yang mm, udah saya tontonin. jadi kamu memang anaknya tuh sebenarnya lebih condong ke
ke sosial ya dibanding kinestetik yang lebih menggambar. Nah, pastinya memang sulit ya Nan untuk melewati menjadi mahasiswa di kafe yang pastinya lebih banyak menggambar dibanding teori, benar ya? Nah, kalau tadi kamu juga bilang alasan masuk ke DKV itu karena tuntutan dari orang tua, di awal Hanan sendiri pernah nggak mengkomunikasikan itu ke ke orang tua kayak Bu, Pak, sebenarnya Hanan itu nggak mau masuk ke DKV atau gimana? Pernah nggak ada komunikasi terkait pemilihan jurusan masuk kuliah? Pernah Bu, aku bilang waktu itu sulit buat ngegambar, tapi kata orang tua peluang kerjanya bagus. Terus katanya kalau nggak bisa harus belajar nanti jadi bisa gitu. Tapi saya setahun lebih nggak bisa-bisa Bu. Oke, saya paham perasaan Hanan dan juga sudut pandang dari orang tua. Mungkin kita juga bisa lihat kalau di sini alasan orang tua kamu memaksa kamu untuk masuk ke DKV itu karena prospek kerja ya Ya yang lebih Bu, bagus. Ya, saya juga paham mungkin karena tuntutan dari orang tua juga jadinya menekan kamu ya untuk ya harus bisa maksa gitu. Tapi sejauh ini ada hal positif nggak yang kamu dapatkan dari jurusan DKV? belum ada Bu. Belum ada ya, nggak apa-apa, wajar karena memang menjalani sesuatu hal yang kamu tidak sukai itu berat kan. Jadi saya memaklumi kamu kalau memang sampai sejauh ini pun kamu masih belum menemukan hal-hal positif. Oke, saya sudah paham. Mungkin ada permasalahan lain di luar misalkan teman-teman atau fokus belajar kamu, gimana? Kayaknya emang saya nggak bisa gambar Bu. Saya udah nyoba belajar Oke, di kafe itu memang pembelajarannya terkait gambar menggambar atau tidak semuanya? 80% gambar Bu. UTS aja disuruh gambar. Oke, mungkin karena memang prospek kerjanya tuh mirip ke kayak desain gitu ya. Iya, Jadi memang fokusnya itu adalah pada gambar-gambar ya. Nah, memang saya juga paham kalau Hanan struggle sama hal itu, apalagi dengan tidak dibarengi sama skill yang dipunya itu pasti berat ya Nan. Oke. Tapi teman-teman gimana di kelas? Aman? Support? aman Bu. Cuma di awalnya aja tuh yang tadi aku bilang katain gambarnya kayak ayam. Oh ya, tapi sejauh ini selain itu ada nggak yang membuat kamu tuh jadi ngerasa insecure atau ngerasa kamu sedih atau gimana? Nggak ada sih Bu. Karena di kelas saya paling ganteng. Oke, baik. Nah, mungkin dari permasalahan yang tadi sudah kamu sampaikan, kira-kira apa sih hal positif yang ada di dalam diri kamu? Maksudnya Hal positif itu maksudnya hal yang memang kamu kuasai gitu, bakat kamu dalam tuh apa? bidang DKV. Nggak harus di luar juga nggak Oh, apa-apa. oh bisa public speaking Bu. Oke. Kalau di DKV itu public speaking-nya kepake nggak? Pas presentasi sih Bu. Presentasi ya. Iya, kalau Mm-mm. kelompok ada gambar kelompok aku yang presentasiin. Oh gitu. Berarti walaupun di kafe itu desain, dia tetap ada mata mata kuliah yang menuntut untuk kerja kelompok gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Oke. Mungkin dari permasalahan yang tadi sudah kita bahas, kira-kira apa sih yang pengen kamu dapetin ke depannya itu apa? Yang kamu harapkan sekarang, yang kamu inginkan? Aku mau ini Bu, masuk ke lingkungan yang betul-betul aku bisa. Oke, lingkungan yang seperti apa yang kamu maksud? Kayaknya pindah jurusan. Berarti kamu menginginkan untuk pindah jurusan ya? Iya Berarti Bu, pengennya masuk ke mana? ke sejarah Bu. Sejarah. Oke, tadi kamu bilang kamu pengen pindah jurusan, berarti kamu pengen pindah ke sejarah ya? Iya Bu. Oke, karena kamu pengen pindah, kira-kira kamu udah pernah mengkomunikasikan itu ke orang tua terkait keinginan pindah atau gimana? Belum Bu, Kenapa belum? karena emang nggak sempat waktunya Bu. Nggak sempet ya. Di rumah orang tua kerja atau gimana? Kerja Bu. Dua-duanya? Ya pulangnya malam. Oh, pengalaman. Jadi, adakah waktu yang memang kiranya pas untuk ngobrol gitu? Nah sampai sekarang belum ketemu Bu. Kalau Sabtu Minggu biasanya gimana? Kalau Sabtu Minggu saya main keluar. Oke, tapi orang tua ada di rumah? Kadang keluar, kadang ada Bu. Oke, tapi di rumah Hanan punya berapa bersaudara? 3. Tiga. Hanan anak ke?
Kedua. Kedua, punya kakak dan adik ya berarti ya. Iya bu. Oke. Kira-kira dari mama dan ayah, Hanan lebih dekat ke siapa? Yang paling nyaman untuk diajak ngobrol tuh siapa? Sama mah. Ke mama ya. Nah mungkin kamu kira-kira mau nggak ke depannya nyoba karena Hanan tadi kan ngerasa lebih dekat sama mama. Kira-kira Hanan apakah ke depannya itu mau untuk coba ngobrol gitu? Karena kan keinginan untuk pindah tadi ya Hanan bilang ya. Ini keinginan untuk pindah yang memang belum dikomunikasikan. Benar ya? Bener bu. Oke. Keinginan itu kalau memang kita tidak ngobrolin, kira-kira bisa tercapai nggak? Nah, Enggak. nggak, apalagi sejauh ini orang tua itu belum melihat tadi ya, struggle-nya, kesusahan Hanan di jurusan ini tuh seperti apa. Nah, mungkin Hanan bisa cari waktu untuk ngobrol. Kira-kira Hanan pengen ngobrol tuh di hari apa? Kalau memang memungkinkan. Hari Minggu paling bu. Hari Minggu. Nah, mungkin Hanan dari hari Sabtu malam atau hari-hari sebelumnya untuk ngajak ngobrol mama. Cuma nanti hari Minggu Hanan pengen ngobrol ya. Gitu. Mungkin nanti dari sana orang tua kamu jadi lebih terbuka gitu pemikirannya terkait kesulitan yang kamu rasakan, bagaimana gitu. Karena kalau menurut kamu, misalkan kamu tidak mengkomunikasikannya, orang tua kamu tahu nggak apa yang sedang kamu alami? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, memang sebagai orang tua pun kadang nggak bisa sepenuhnya ya mengawasi anak seperti itu. Dan ketika kita punya orang tua yang demikian, baiknya kita yang terbuka gitu. Jadi kita yang eh, nyari orang tua duluan untuk cerita seperti itu. Karena biasanya terbuka nggak ke mama? Jarang cerita, bukan memang jarang ngobrol. Oke. Walaupun di hari weekend juga jarang ya? Iya. Weekend juga jarang. Gak apa-apa. Kesulitan itu memang kadang ngebikin kita tuh jadi nggak terbuka. Dan apalagi anak laki-laki itu biasanya cenderung untuk menutup diri. Hmm. Tapi harapannya ke depan Hanan itu lebih bisa untuk mengkomunikasikan kiranya yang memang harus dikomunikasikan gitu ya. Jadi Hanan sepakat untuk gimana ke depannya mau ngobrol ke mama Iya. ya di hari apa? Hari Minggu. Di minggu. Kira-kira di minggu nanti Hanan udah kepikiran belum mau ngomong apa? Belum bu. Kira-kira saya harus mulai dari mana ya bu? Oke, kalau Hanan nanya mau dari mana, mungkin dari keresahan yang memang Hanan rasakan saat ini. Hanan lagi ngerasa apa tadi? Kesusahan bu. Gambar. Kayak kesusahan. Mungkin itu adalah satu atau langkah awal yang bisa kamu ceritakan ke mama dari keresahan yang kamu rasakan. Itu bisa untuk diceritakan. Mungkin nanti dari sana pastinya sebagai orang tua ya, itu akan mengerti gitu, mengerti Hmm. posisi anaknya seperti apa. Karena kalau kita tidak coba, bagaimana kita mau tahu hasilnya? Gitu ya. Jadi Hanan udah punya gambaran belum? Nanti hari Minggu mau ngomong apa sama mama? Nyampein kalau selama setahun susah banget Oke, gambarnya. bagus. Udah kepikiran. Itu adalah langkah yang bagus ya, Nan. Karena ini masih hari Rabu, masih ada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu untuk Hanan berpikir lagi kira-kira apa aja yang harus diskusikan ke Mama gitu selain kesulitan gitu. Yang nantinya diharapkan Mama tuh jadi lebih tahu gitu kondisi Hanan tuh kayak gimana sih di perkuliahan seperti itu. Oke. Itu harapan Hanan yang pertama ya. Hanan pengen dapetin lingkungan yang lebih Cocok. tepat gitu sama kemampuan Hanan gitu. Karena bener ya ketika kita memasuki lingkungan yang memang kita tuh nggak bisa berjuang di dalam itu akan lebih susah. Oke, karena Hanan tadi kedepannya mau dapetin lingkungan cocok, kira-kira sejauh ini Hanan udah melakukan hal itu belum? Belum kan? Belum. Belum ya. Apa? Nanti kita coba untuk kulik bareng-bareng. Selain tadi Hanan pengen dapetin lingkungan cocok, kira-kira apa lagi yang Hanan Pengen bisa berkembang di bidang yang saya mau. Hanan sejauh ini udah paham apa yang Hanan kuasai, apa yang Hanan gemari dan memang bisa untuk Hanan lewati. Paling ngomong di depan umum aja Public sih. speaking tadi ya. Iya. Oke, dari public speaking itu kira-kira apa yang Hanan harapkan bisa membawa Hanan ke tahap mana gitu? Ke tahap jadi pembicara. Ya, Hanan cita-citanya pengen jadi public speaker. Ya. Wow, itu cita-cita yang bagus ya karena memang public speaker itu nggak mudah. Apalagi dari tadi kita ngobrol juga, saya juga melihat kemampuan komunikasi Hanan tuh bagus Oh iya. sebenarnya. Nah, hal itulah yang sebenarnya
harus Hanan kembangkan ke depannya. Salah satunya itu adalah dengan ngobrol ke mama. Itu adalah langkah awal yang bagus untuk memulai perubahan yang memang akan terjadi di kehidupan kamu ke depannya. Oke, tadi kamu bilang kalau kamu tuh punya kemampuan public speaking ya. Ya bu, Nah, kira-kira dengan kemampuan yang kamu punya, apa sih yang udah kamu lakukan sekarang ini? selain di kelas sih belum ada bu. Belum ada ya? Nah, sayang banget sih Nan sebenarnya karena dari tadi pun kita ngobrol itu saya melihat banyak banget potensi dari komunikasi yang bagus, cara kamu merespon, menanggapi itu nunjukin kalau kamu tuh benar-benar punya basic skill lah gitu untuk public speaking ini. Nah, kira-kira dari kemampuan yang kamu lakukan tadi, apa sih yang harus dievaluasi ke depannya biar skill yang kamu punya tuh nggak cuma stuck di dalam diri kamu gitu. Karena sayang banget kalau kita nyimpen apa yang kita kuasai. Harus dilatih ya bu ya? Harus dilatih benar. Kira-kira kamu udah kepikiran belum gimana sih cara kamu melatih public speaking itu? Belum bu. Belum ya. Mungkin Hanan punya organisasi, ikut organisasi di kampus? Enggak sih bu. Nggak ikut. Oke. Kalau di rumah sendiri mungkin ada kegiatan, contohnya kayak Karang Taruna kah atau gimana? Dan ikut kegiatan apa di rumah selain di kampus, di luar kampus nanti? Rapat RT bu. Oke menarik. Nah dari rapat RT itu kira-kira Hanan pengen nggak untuk melakukan latihan lagi gitu dengan cara misalkan menanggapi, memberikan pendapat. Kira-kira Hanan terpikir nggak? Oh itu bisa bu, jadi tempat latihan saya buat public speaking. Bisa banget karena untuk kita melakukan latihan itu nggak harus di forum besar, tapi dimulai dari hal kecil, misalkan di lingkungan rumah, di keluarga itu merupakan jadi bagian awal untuk kamu bisa latihan speaking. Iya bu, berarti saya bisa mulai dari sana ya bu. Bisa banget. Nah, mungkin kedepannya kamu udah kepikiran untuk ngobrolin apa, mungkin latihan yang kamu jadikan langkah awal gitu, mengasah gitu ya potensi yang kamu punya. Paling kalau di rapat RT pengen nambahin ekskul sih bu, ekstrakurikuler olahraga gitu. Maksudnya gimana? Ya saya ngajuin ke PRT-nya buat ngadain ada olahraga bareng sama warga. Oh, biar ada berkegiatan gitu ya, Nan. Ya, Itu langkah yang bagus sebagai relaksasi juga ya, ya supaya bu. kalau capek tuh ya nggak semata-mata ngobrol doang gitu, tapi Ya, juga gerak gitu ya. Itu langkah yang bagus. Mungkin nanti ke depannya juga Hanan bisa melakukan hal itu. Jadi, apa yang kira-kira kamu rencanakan ke depannya tadi yang sudah kamu sampaikan? ya bu. Itu yang sudah saya sampaikan, saya akan Ya, coba bilang. mungkin diulangin biar lebih ingat gitu Hanannya nanti ke depannya. Oh, iya tadi saya ngomong ini gitu. Ya saya dari awal bu, Nggak dari yang public barusan speaking aja. tadi. Oke. Saya mau bilang ngajuin ke PRT-nya pas di forum buat ngadain kegiatan olahraga sama warga yang lain. Itu adalah yang bagus sebagai latihan juga ya supaya public speaking kamu terasa gitu. Karena memang anak muda, apalagi anak muda ya, itu perlu banget untuk latihan supaya juga orang-orang itu melihat bahwasanya kamu tuh berpotensi gitu Hmm. untuk menjadi mungkin sebagai contoh ke anak-anak muda lainnya supaya nanti nggak cuek-cuek amat lah gitu ya sama lingkungan itu adalah yang bagus. Iya bu. Oke, dari yang sudah kita bahas, kira-kira Hanan masih ada yang dikeluhkan atau yang dirasakan? Tadi berkaitan sama yang pertama, kita ngebahas tentang keresahan Hanan soal salah jurusan tadi ya. Terus juga ternyata Hanan juga punya bakat yang memang harus digali tadi gitu kan, terkait public speaking. Ada lagi yang mungkin pengen dibahas? Cukup sih bu, karena saya ngerasa udah dibantu semua sama ibu. Oke, alhamdulillah kalau sudah semuanya terbahas, terselesaikan, kamu juga ngerasanya lega gitu kan. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa berapa poin kamu ngerasa cukup dan lega atau puas lah gitu sama sisi konstruksi? 10 bu. 10, wah mantap ya. Kira-kira menunjukkan bahwasannya pembahasan yang kita diskusikan sekarang ini memang bermanfaat gitu untuk Iya kamu bu. ya. Baik, mungkin karena sudah selesai, kita sama-sama merefleksikan kembali ya. Dari pertama, tadi Hanan ke depannya tuh pengen ngobrol sama Mamah ya di Iya, hari apa nanti? di hari Minggu. Oke, tadi juga Hanan udah punya gambaran terkait ngobrol apa aja ke Mama dan keresahan, kesulitan yang Hanan rasakan. Terus juga Hanan pengen ngasah potensi yang Hanan punya terkait public speaking dengan
melakukan latihan di forum RT gitu Iya, kan. Bu. Itu adalah langkah dan rencana yang bagus ke depannya. Ibu juga berharap nanti apapun yang Hanan lakukan itu dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh, dan juga bertanggung jawab atas pilihan Hanan gitu ya. Iya, Bu. Hanan sudah ingat apa aja yang harus dilakukan ke depannya? Sudah, Bu. Oke, boleh mungkin diulangi dari awal? Awal saya mau bilang ke Mama hari Minggu mengenai jurusan yang saya ambil, terus kesulitan-kesulitan yang di kampus, terus mau ngajuin juga ganti prodi, Bu. Terus sama saya mau latihan public speaking di warga setempat. Ya, itu adalah langkah yang bagus dan rencana yang memang sesuai ya sama permasalahan yang sedang kamu rasakan. Semoga nanti kamu dipermudah dalam proses ngobrol sama mama, supaya juga mama jadi memiliki pemahaman gitu terkait kondisi yang Hanan rasakan. Iya, Bu. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Saya juga karena terima Hanan, kasih ya, Bu. ya sama-sama karena Hanan sudah mempercayakan ibu sebagai konselor gitu untuk membantu Hanan dalam membahas gitu, mendiskusikan permasalahan yang sedang Hanan rasakan. Oke, mungkin karena sudah selesai, Ibu eh, kiranya memang nanti ada keresahan atau jawaban yang memang diragukan sama Hanan, itu kita bisa merencanakan proses kembali konseling lanjutan ya. Nanti Hanan Iya, juga Bu. bisa menghubungi nomor Ibu lagi untuk menjadwalkan konseling kembali. Oke, Oke, Bu. oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah kali ya karena sudah selesai. Iya, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Saya Hati-hati izin di jalan. pamit ya, Bu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.